Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Besarnya efek propaganda kaum Ba'alwi tidak lepas dari orang-orang pribumi yang sedemikian getolnya membela atau bahkan menceritakan hal-hal khurafatnya kaum Ba'alwi yang mungkin dianggap sebagai karomah, padahal bukan. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh teman-teman kita saat mempelajari kitabnya mereka. Banyak hal yang sangat janggal. Ibaratnya kalau zaman sekarang orang nyetinya itu lebay, itu banyak. Semua itu tidak lepas dari adanya orang-orang pribumi yang selalu jadi alatnya oleh mereka. Bahkan bisa dibilang apa ya? Apa mungkin itu mereka juga satu jaringan? Apa mungkin juga mereka itu bagian dari mereka? Kalau kita lihat gurunya mereka siapa, pertemanannya siapa, jelas ada hubungan. Bahkan yang paling aneh itu soal umroh plus tarim. Caranya mereka itu mendapatkan uang tuh aneh-aneh pokoknya. Pokoknya serba 1001 cara itu dipakai. Tapi semua tetap berbau spiritual. Apalagi seperti yang dikatakan yang namanya katanya siapa itu Kiai Manafi. Apalagi juga Pak Abud. Itu juga sama musuh-musuhnya apa sih? Mengedepankan orang-orang Ba'alwi. Nah ini ada penjelasan dari Kiai Ja'far Batu Ampar. Siapa sih Kiai Ja'far Batu Ampar? Lu ini keturunan dari Kiai Abu Samsudin. Kalau bagi orang-orang NU yang sering belajar ilmu perang, ilmu keselamatan, pasti tahu tawasul dengan Kiai Damanhuri Pamekasan. Syekh Samsudin pasti tahu. Apalagi yang belajar ilmu rajih, pada tahu. Ini dia videonya. Hati-hati sekarang. Setan iblis sedang menyebarluaskan virus-virus akhlak yang mencelakakan kita. Ya, hati-hati itu sekarang. Masuk ke FB, masuk ke medsos. Apa? Mereka membatalkan nasab Alawi, ya. Sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dibatalkan oleh mereka. Bukan cuma membatalkan, tapi juga mereka bikin ghibah-ghibah, mereka bikin fitnah-fitnah yang luar biasa, menjelek-jelekan, disebar luaskan di sana di sini. Itu adalah setan iblis. Di pasar Kota Tahrir itu megal Quran, Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali, jalan ketemu tukang tambal ban. Ayo buat teman-teman yang belum daftar untuk Umroh Plus Tarim bersama kita, insya Allah tanggal 8. Ini tentang khurafat Ba'alawi, biar kita bisa mengantisipasi dan berhati-hati agar kita tidak terdoktrin buta oleh khurafat mereka. Jadi khurafat mereka itu ya mengatasnamakan dzurriyyah Nabi sehingga menyandra pribumi agar mengagung-agungkan klan mereka. Karena itu banyak yang tersakiti oleh khurafat mereka. Di antaranya umroh ke Tarim. Umroh ke Tarim itu adalah khurafat yang dipakai adalah hadis mautu. Ya, umroh ke Tarim itu katanya lebih utama daripada umroh ke Mekah 70 kali. Pokoknya mereka senang 70. Begitu teman-teman. Jadi kaki Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Nah, umroh ke Tarim kota mereka katanya ya itu lebih utama daripada umroh ke Mekah pakai hadisnya hadis mautu. Jadi hadisnya hadis mautu. Yang dipakai hadisnya hadis palsu. Dan mereka juga sering keluar-keluar di panggung bahwa Tarim itu adalah tempat yang sangat mulia. Bahkan sampai di WC-nya itu katanya tempat mustajab. Jadi semua Tarim itu mustajab katanya. Sampai WC jeding atau kamar mandinya itu mustajab. Tapi kenapa kok mereka tinggalkan? Kalau memang
Tarim itu tempat mustajab. Sedot dulu rokoknya. Kalau Tarim itu tempat mustajab, kenapa mereka tinggalkan? Pergi berbondong-bondong ke Indonesia. Kan aneh tapi nyata. Dibilang di sana itu tempat mulia, tempat yang diridhoi bahkan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tinggalkan pergi ke sini semua. Berarti kan lebih utama Indonesia daripada Tarim. Itu. Itu kalau logika, secara logika itu kebohongan. Ya, di sini dikampanyakan kalau Tarim itu adalah tempat mulia, akan jimat-jimatnya ditaruh di mobil-mobil itu, berkah ya Tarim katanya. Ya ampun, kok apa tempat yang disanjung-sanjung ditinggal pergi ke Nusantara, ada apa kan gitu? Kenapa nggak di sana aja kalau memang di sana mustajab? Subhanallah, begitulah khurafat-khurafat yang mereka lontarkan untuk mengelabui kita orang-orang pribumi ini. Ya agar ke sana ya akhirnya kan jadi bisnis. Tiketnya 54 juta. Ya. Ini pembelokan umroh dari mereka ya. Dan karena itu ya kita harus antisipasi, tapi sudah kami buatkan buku khusus untuk khurafat-khurafat mereka. Khusus untuk khurafat-khurafat mereka agar saudara-saudara kita di pribumi ini tidak tertipu. Tidak tertipu oleh khurafat mereka yang memaksakan kehendak. Kalau kita tahu Tarim itu nama siapa? Kalau kita tahu Tarim itu nama seseorang tokoh yang diagungkan oleh leluhur mereka, kemudian menjadi sebuah nama dari kota itu. Iya. Tarim itu anaknya Hadramut, Tarim bin Hadramut. Hadramut itu anaknya Saba. Jadi Tarim bin Hadramut bin Saba. Ini masih cekak unsuri. Saya cari data di kitab-kitab sejarah. Apakah Saba itu adalah bapak dari Abdullah, pendiri Syiah Sabain yang sudah menghancurkan khilafah dari Khulafa Ar-Rasyidin, itu ya Sayyidina Umar yang dibunuh oleh Abu Lutlu dan Sayyidina Utsman yang dikudeta oleh mereka, dan juga Sayyidina Ali yang diadu domba dengan Siti Aisyah yang terjadi dalam perang Jamal. Kemudian Sayyidina Ali juga yang diadu domba dengan Sayyidina Muawiyah yang terjadi perang Siffin. Ini ada apa ini ada, biar gak salah paham. Jadi karakternya memang karakter anak cucu mereka itu adalah senang memberontak, sebagaimana dulu mereka sudah berhasil mengadu domba antara Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu an dengan rakyatnya, sehingga Sayyidina Utsman dikudeta oleh rakyatnya dan dibunuh 6.000 orang dari Basrah, dari Afrika, dan dari sekitar Madinah. Kenapa? Sayyidina Utsman itu dituduh tidak adil. Sayyidina Utsman itu dituduh tidak adil, ya. Padahal ini sudah khalifah, ini sudah orang yang termasuk Asyarah al-Mubasysyirin bil Jannah, ya. Jadi 10 orang yang dijamin surga, ini masih dituduh tidak adil, ya. Siapa tokoh fitnatornya, tukang fitnahnya? Ya Abdullah bin Saba.
Nah, sekarang ini Tarim bin Hadramut bin Sabah ini yang masih kami telusuri dengan tim kami. Tidak mungkin kalau bukan keturunannya memakai nama Sabah itu, ya. Atau memang Hadramut itu adalah saudaranya Abdullah, gitu teman-teman. Ya. Jadi kemarin di sini ya, siapa yang sering keluar-keluar untuk menuntut pemerintah yang tidak adil? Siapa? Ayo, coba 2019, 2018, 2017. Siapa yang keluar-keluar di panggung mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ruqyah Nabi, itu mengajak masyarakat melawan presidennya? Siapa? Ayo. Insya Allah teman-teman tahu siapa mereka. Oke. Jadi Kuropat PK itu adalah bumbu-bumbu politik untuk meracuni masyarakat Nusantara ini. Oke. Seolah-olah mereka lah yang paling wali. Ana fikum fi sairil awliya, katanya, ke Muhammad fi sairil anbiya. Subhanallah, pengakuan yang sangat sombong sekali, pengakuan yang sangat angkuh. Saya ini di antara wali-wali kalian itu sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di kalangan para anbiya. Siapa yang percaya? Tidak ada pengakuan dari para alim ulama masa dulu bahwa itu adalah ketuanya wali, tidak ada. Kecuali bagi Syekh Abdul Qadir Jailani yang sampai sekarang itu dinobatkan sebagai Sultanul Auliya, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Okay. Yang masyhur dengan kewaliannya ya Syekh Ahmad Rifai. Juga yang masyhur dengan kewaliannya Imam Al-Junaid. Juga yang masyhur dengan kewaliannya Imam Al-Bustami. Ya, ini masyhur dengan kewaliannya. Tidak dengan mereka yang sekarang keluar-keluar dalam kitab anak cucunya itu katanya leluhur mereka itu adalah rajanya wali. Sedangkan para ulama terdahulu nggak pernah mencatat itu dan tidak pernah menceritakan orang itu. Kok tiba-tiba sekarang muncul sebagai raja wali? Subhanallah. Karena itu ingin menjadi raja wali ya. Ingin menjadi raja wali akhirnya mengada-ngada dengan khurafat itu. Begitu teman-teman. Terus di Syarhul Ainiyah kan ada pengakuan anallah, katanya, saya ini Allah. Ternyata di kitab yang sudah dicetak itu dibuang. Ya, itu dibuang ya. Tapi kan kami nggak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi tim kami melacak manuskripnya. Ternyata di manuskripnya itu masih ada. Oleh karena itu kami ungkap. Iya, kami ungkap. Dalam kitab khurafat itu kami ungkap. Karena sesuatu yang menyesatkan itu harus kami sampaikan. Agar umat tidak tersesat oleh kesesatan mereka. Okay. Jadi sebentar lagi 2 buku yang sudah kami susun akan dicetak. Ini sekarang mau apa? Saya bepergian untuk mencetak itu. Okay. Mudah-mudahan dibarengi lancar. Okay. Insyaallah ini kami sedang berjuang untuk itu. Ya. Jadi banyak kitab-kitab mereka yang selama ini disimpan, yang selama ini tidak diedarkan karena takut ketahuan kesesatannya itu, dengan takiyahnya yang berpura-pura lembut, yang berpura-pura baik, bahkan mengaku turunan Nabi. Sekarang karena keangkuhan dan kecongkakan mereka itu di dalam menghina para kiai dan menghina para pemimpin-pemimpin kami di Nusantara ini, kami mulai mengadakan perlawanan karena ternyata nasab mereka itu kan palsu. Setelah tesisnya Kiai Imad itu ternyata palsu. Awalnya kan kami tidak berani. Kenapa? Karena mereka mengaku cucu Nabi, ya tidak berani. Kami ini
hormat dan takdim kepada Nabi dan cucu Nabi. Ternyata setelah adanya tesisnya Kiai Imad, terbongkarlah kepalsuan nasab itu. Dan alhamdulillah kami para Gus, para Lora bangkit untuk berjuang untuk membebaskan umat yang didoktrin oleh mereka. Doktrin buta, doktrin Buddha, pembodohan umat. Doktrin buta dan pembodohan umat. Selama ini para kiai, para lora banyak memang kurang mengkaji kitab sejarah. Kitab sejarah dan kitab-kitab, apalagi kitab-kitab nasab. Disitulah dimanfaatkan oleh mereka. Keterbelakangan dalam ilmu sejarah, apalagi ilmu nasab yang hampir saja terkubur di pesantren-pesantren tidak pernah dipelajari. Itu dimanfaatkan. Seperti itu dimanfaatkan dengan bermodal hidung mancung, jenggot dan sungut dan kumis yang katanya ke Arab-Araban lah ya. Itu dimanfaatkan itu. Di dalam jiwa kami mengalir darah Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah tidak akan pernah diam. Allah tidak akan pernah tinggal diam. Yukhadi'una Allah wallazina aman wa ma yakhdamuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini dalam Al-Quran dah jelas. Yukhadi'una Allah wallazina aman. Siapapun yang akan menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin, maka orang itu tidak akan menipu Allah dan orang-orang mukmin kecuali menipu dirinya sendiri. Jangan coba-coba untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman.